التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا رسول الله ودرجة عالية الرفيعة وأصبح الوجود الذي وعده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Kita tengok ada 40 besar. 3 yang menyala, 1 yang habis, dan juga ada lampu kristal di tengah. Sejak pada saat tidak langsung lampu di sana, baik tukang yang meletakkan atau diinisiatif daripada dibikin masjid, sampai detik kita sekarang ada yang komplit. Kenapa ada 4 biji lampu besar? Kenapa ada lampu kristal di tengahnya? Kalau dengan kita beli tanah, mungkin dalam Facebook, dalam YouTube sudah bersiar. Ada seseorang di Indonesia punya rumah, ukuran besar rumah tadi itu tidak kurang daripada 1 hektar. Bukan 1 ekar, 1 hektar. Berapa biliknya? 140. Itu yang punya istri 10 tuh kan? Nah, ini. Bukan yang punya istri 10. Bilik rumah 140. Masya Allah, tabarakallah. Boleh komplain? Enggak, itu urusan orang. Jadi dengan halaman rumah saya buat taman, sebelah sana ada tebing, air mengalir, air pancung, itu urusan pribadi orang yang punya rumah. Tidak pernah ada yang komplain. Begitu juga insya Allah. Begitu juga dengan kita. Di depan rumah kita letak 3 tempat parkir, 1 untuk kancing, yang 1 untuk azan, yang 1 untuk izuran misalnya. Kadang-kadang kita tukar-tukar, kadang-kadang kita susun yang paling tinggi dulu, yang paling panjang, yang pendekkan sedikit, yang paling pendek sekali. Kadang-kadang tinggi rendah. Itu terpulang kepada yang memiliki kereta untuk kenaan. Kita tidak boleh komplain. Nah, tengok, rambut tumbuh, janggut tumbuh, kening itu tidak pernah memanjang. Dan ini bukan ciptaan kita. Kenapa kita komplain? Bulu ketiak seminggu, 2 minggu kalau terbiak memanjang. Kalau dibiarkan sampai 3 tahun, 3 meter kan misalnya. Macam itu juga dengan bulu-bulunya di situ. Kita berpikiran, coba kuasa Allah. Mungkin orang akan beriman karena itu. Ini tanaman, kita dah tahu dah, anggrek kah, bunga melati kah, sedap malam kah, apa saja sebutan nama bunga tadi itu kalau kita letak payung, kalau kita letak atap, bumbung, atau juga pelindung daripada pancaran sinar matahari, maka dengan tanaman itu akan layu. Tapi kenapa yang di ketiak itu tidak layu-layu? Macam itu juga yang di sekitar sana, yang di sekitar kemaluan. Bahkan tak pernah bagi minyak pun tetap saja keriting dan mengkilat lagi. Kalau tak percaya boleh tengok besok macam mana. Besok kan kita disunatkan untuk mencukur bulu yang di situ. Kerak habis tengok. Bandingkan dengan rambut. Rambut kalau tak dibagi minyak gersang. Bulu yang di situ bukan yang dikecat, yang di situ itu macam mana? Bulunya mengkilat, keriting bagus, masya Allah, tabarakallah. Kita tak pernah guna sikat ke situ. Nah, paham bahasa yang tadi itu? Bahasa rumah, bahasa office, bahasa masjid, bahasa taman. Nah, kalau kita antara sesama kita saja kita tidak komplain, sebab itu hak pribadi dan hak asasi manusia masing-masing.
Nah, macam itulah juga sepatutnya kita dengan ciptaan Allah Jalla wa'ala yang tertutup rapat, tidak pernah kena angin, tidak pernah kena sinar, ternyata lebat tumbuhnya. Tumbuh. Nanti kita kata tiap 40 hari itu ketetapan hukum. Macam itu juga dengan bulu ketiak. Ternyata dengan yang di kepala tumbuh, dengan yang di ketiak tumbuh, dengan yang di situ tumbuh. Coba tengok dengan bulu hidung. Seandainya bulu hidung tumbuh juga, ada orang yang tak punya waktu jadi sastrawan negara misalnya, terkeluar bulu hidung sampai ke bawah. Ya Allah, ya Allah, ini Alhamdulillah Maha Pengasih, sampai tersekat-sekat pernapasannya. Kenapa? Sebab karena bulu hidung memanjang sebagaimana dengan janggut, sebagaimana dengan rambut. Macam juga dengan bulu kaki dan juga dengan bulu badan. Coba kalau tadi kita bayangkan tiap minggu, tiap bulan memanjang. Mungkin pada suatu ketika orang yang tidak ada waktu, super sibuk, disibukkan dengan bermacam-macam urusan. Sudah hampir 2 bulan dah pencarian MS370 belum terjumpa. Karena terlampau sibuknya tadi itu. Akhirnya bulu tangan sudah sampai 1 jengkal, bulu badan. Itu kalau seandainya orang tadi itu berbaring, berdekatan dengan kambing, mungkin orang katakan dia kambing. Baru paham, Masya Allah, tabarakallah. Yang walaupun tertutup, tidak kena sirkulasi udara, yang walaupun adanya di tempat yang terbalut dengan sepeda betul, dengan selawat panjang, dengan kain, dengan jubah, dengan kamis, tapi tetap bulu tadi itu memanjang. Nah, kalau itu urusanku, aku yang menciptakan dan aku yang berkehendak, maka aku juga yang mengatur untuk ketentuan hukum hakamnya. Yang di kepala, ulama mengatakan, dan itu daripada hadis, baginda tidak lebih daripada menyampaikan apa yang Allah kehendaki. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Nabi kita beritahukan, yang Nabi kita sampaikan, yang Nabi kita perintahkan, kita disuruh untuk menerimanya. Yang Nabi kita cegah dan larang, kita disuruh untuk kita meninggalkannya. Satu. Dan juga dengan ayat yang kedua, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi kita tidak pernah bercakap-cakap dengan tuntutan dan keinginan daripada hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Itu hanya semata-mata wahyu daripada Allah. Jadi dengan hukum hakam rambut yang pertama, sunat dengan kita menyapu keseluruhan rambut pada waktu kita berwudu. Yang kedua harus pada waktu kita mandi junub, air meresap pada seluruh bagian anggota tubuh, baik itu dengan kulit maupun juga dengan rambut. Yang ketiga, Nabi kita bersabda, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa memiliki rambut, hendaklah dia memuliakannya atau menghormatinya dengan disikat, dengan dikemaskan, dengan dirapikan. Pada masa penaklukan kota Mekah, Nabi kita dengan rambut yang panjang sampai ke bahu, namanya jummah atau namanya wafrah. Pada waktu Nabi kita naik kuda, biasanya kan keliling India, itu dengan untai daripada rambut bergelombang. Semacam itu rambut baginda Nabi pada masa penaklukan kota Mekah. Nabi kita tidak mencukur, Nabi kita tidak menggondol, Nabi kita tidak memotong, kecuali kalau pada waktu ihram saja. Makanya itu rambut Nabi kita panjang. Itu ketetapan hukum tentang rambut. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza'. Qaza' itu kata ulama, baginda Nabi melarang kita melakukan qaza'. Apa makna daripada qaza'? Halqu ba'di sya'ar wa tarkul ba'd. Mencukur sebagian rambut dan juga dengan meninggalkan sebagian. Perasaan tak? Fashion rambut sekarang ini, dan banyak yang buat macam tutut di kalangan pramugara. Di sini habis, tinggal ada landasan di belakang. Kalau yang hak orang Mesir itu memang tak boleh dibuat muat. Jadi botak di tengah. Jadi kadang-kadang diperumpamakan tuh katanya landasan pesawat atau landasan terbang, atau sebut bahasanya lapangan terbang. Kenapa? Sebab biasanya kalau tempat kita kan lapangan terbang itu samping-sampingnya rumput, tengah-tengahnya tar. Jadi seperti itulah, tengah-tengah itu pesawat mendarat, sementara samping-sampingnya rambut. Itu dia memang sudah tidak boleh atur.
Sementara kalau dengan yang tadi tebal sampai nyampe, terus kita hakis, juga kita cukur, kita gunting kanan dan kiri, kita tinggalkan belakangnya saja, itu namanya kasah, hukumnya makruh. Kembali kepada hukum hakam yang berkenaan. Nah, jadi yang menentukan, seumpama misai, seumpama kumis ada dua riwayat atau ada dua penafsiran, jadi kata ulama makna daripada ihmat, ima dengan mengerat habis, ya imam paling tidak kelihatan bibir, bukan jijik. Tuh bagi gigi, atau mesin gigi, untuk gigi belokang, tanpa gigi macam betul-betul terseksa kalau kita pergi ke klinik pergigian. Dia buka mulut kita, diletakkan penyedot air penyedot ludah. Jadi kadang-kadang giginya dalam dia berlubang. Allah, dia suruh kita buka mulut, berdingnya kadang-kadang sampai berdarah di sini. Dia senang saja. Yang paling pelik sekali kata dia, "Encik, kalau rasa sakit angkat tangan." Betul kan? Balik, sakit angkat tangan. Kalau sakit terus macam mana? Memang perih angkat terus saja. Jadi kita tidak boleh buat apa-apa. Kembali, masya Allah tabarakallah. Yang hasil ini, ya imam kita kerat habis, ya imam yang paling tidak bibir kelihatan. Mungkinlah nanti jadi muan, jadi sastrawan negara, jadi bakluan atau jadi apa saja, sampai semuanya jadi satu kan. Janggut misai takkan misai jadi janggut jadi misai. Kadang-kadang kita nak buat benda yang pelik dan yang aneh dan beda daripada yang lain, ikut pedoman hukum. Jadi yang menumbuhkan ada yang tumbuh dan juga hanya setakat adanya. Seperti dengan kening tidak bertambah, seperti dengan bulu hidung tidak bertambah, seperti dengan bulu badan tetap seperti itu saja ukurannya. Jadi kecuali kalau kita guna hormon apa, krim apa, itu mungkin akan bertambah panjang. Masya Allah tabarakallah. Jadi ketentuan hukum hakamnya itu juga berbeda-beda. Kalau dengan yang seumpama di kepala, sunatnya digundul habis atau dibiarkan semuanya, dan afdalnya digundul pada masa kita berihram. Sementara dengan seumpama misai, tadi sebagaimana saya katakan, kita kurangkan, jangan sampai menutupi kedua bibir, atau juga kita kerat habis. Sedangkan dengan janggut nanti kita bersabda, artinya simpan dan biarkan. Itu memang daripada hadis. Tapi sepanjang apa? Nah, di situ ada perbedaan pendapat. Hadis tidak menjelaskan tentang dalam berapa cm ukuran panjangnya. Tapi kalau dengan janggut bagi Nabi memang tebal. Janggut bagi Nabi bukan setakat di dagu saja. Ini sampai juga dengan sini jabang. Itu juga tebal sekali. Sementara ada di antara daripada sahabat Nabi yang mencukupnya setelah ukuran segenggam. Letak genggam macam itu yang selebih daripada segenggam baru dikerat. Ya, kalau dengan kita kan orang Melayu, itu tergantung kepada nasib habuan yang Allah bagikan kepada kita. Ada yang tebal, ada yang sikit, ada yang sampai tak ada pipi langsung. Pipi tak ada, penuh dengan kelihatan mata ada biji mata. Jadi kita pun nampak pelik, ini orang hutan kan. Tapi ada juga yang hanya setakat 3 helai saja. Punya bangku sederhana lah, banyak tidak, sedikit pun juga tidak. Cantik, bagus. Ada dengan sebagian, punyanya banyak, ada juga dengan sebagian, punyanya jagungnya setakat 3 helai. Yang 3 helai tadi pun yang ada setakat 2, satu dah putus. Yang paling pelik, jagungnya sedikit tapi gunung ke hilir. Nah, itu yang jadi masalah. Mungkin seperti radar, di satu ke utara, satu ke selatan, 2 ke timur, 3 ke barat. Itu jelas kurang kemas. Jadi mungkin barangkali si penanya tadi itu, kenapa sampai dengan mak dia suruh cukur, suruh buang janggut, mungkin barangkali mak tengok kurang rapi, kurang kemas. Jadi kalau kita kemaskan, kalau kita rapikan, insya Allah selain daripada kita mendapatkan kejaran pahala daripada kuku, daripada rambut, daripada ketiak, daripada bulu yang di situ,
yang pada tiap hari Jumat paling tidak besok jangan tak dicukur. Saya sudah sarankan berbagai cara untuk kita mencukurnya. Kita cukur dengan gelet, kita cukur dengan pisau, kita cukur dengan gunting, dan cara terakhir atau cara yang terakhir kita cukur itu dengan menggunakan krim apa, sapu-sapu dia sudah tanggal. Cara yang paling cepat sekali dan tidak menyita waktu banyak dengan cara menggunakan menjis. Cepat habis. Sekejap saja. Sekejap. Kalau gelet lambat, lambat kadang-kadang tumpul. Kalau itu tak ada tumpulnya, dia begitu tengok saja langsung dia lalap habis. Nah, itu untuk besok lah. Tapi kalau tak pandai jangan. Itu ada ilmunya. Jadi dulu sudah pernah saya sampaikan di sini, ada pakar spesialis menggunting orang buat buka salon cukur rambut. Sana sebut pangkas rambut. Tempat orang cukur rambut itu dia tidak guna gunting, dia guna mencis, dia guna korek api kalau dengan bahasa di sana, tapi dia ejas bagus sekali. Jadi hasilnya sama dengan yang dengan gunting tadi itu. Kembali, jadi kita nakkan seluruh bagian anggota tubuh kita itu akan memainkan peranannya untuk mendekatkan kita kepada Allah. Katakanlah untuk mendekatkan kita kepada surga dan rahmat dan abadi. Jadi dari janggut dapat, dari kuku dapat, daripada telinga dapat. Telinga bilang tuh pada tuh kita berudu. Daripada hidung dapat, masa kita beristinsya, masukkan air ke hidung. Daripada kaki dapat dengan langkah-langkahnya. Di mana ada majlis ilmu, di mana ada majlis kebaikan, dengan kita langkahkan kaki kita datang ke situ. Yang itu nanti akan dihitung jumlah bilangan langkah kita ke rumah Allah untuk ilmu dan juga untuk pengajian. Sebanyak langkah yang kita tumpuk, sebanyak itulah kemudian yang kita dapatkan untuk kita menuju surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, orang yang menempuh jarak untuk menuntut ilmu pengetahuan akan Allah mudahkan kepadanya jalan untuk menuju surga. Nah, saudara, ini yang mana dia bertumbuh banyak ini? Ini baru semuanya. Sudah itu lah. Lama tak ada. Yang lama itu agak mustahil sudah. Boleh kami terangkan tentang klasifikasi hadis dhaif? Adakah semua hadis dari yang tarafnya maupun? Tidak. Jadi klasifikasi tentang hadis-hadis dhaif. Dia memang ada yang dhaif, ada yang dhaifun jiddan. Kalau seandainya sudah terdapat, kalau seandainya ditemui atau didapati ada beberapa orang rawi yang dicurigai muttaham bil kadzib, berbohong dan berdusta, hadis itu sudah tidak lagi dikatakan dhaifun jiddan, tapi justru akan berubah statusnya menjadi kepada hadis maudhu. Dan kalau pada saat direkayasa atau dengan rawi-rawi yang meriwayatkan kebanyakannya daripada majahil atau orang-orang yang tidak dikenal atau juga di kalangan orang-orang berdusta. Jadi antara hadis dengan hadis yang walaupun sama dengan sebutan dhaif, tapi di segi martabat memang tidak sama. Ada yang dhaif lemah sekali, ada yang lemahnya pun jabir, maksudnya dapat tertutupi dengan riwayat-riwayat yang lain. Tapi bagaimanapun kumpulan daripada hadis-hadis dhaif saat ketika terkumpul makna yang sama, riwayat yang berbeda-beda, itu boleh mengangkat martabatnya akan menjadi hasanun li ghairihi. Hadis itu akan menjadi hasan karena adanya riwayat-riwayat yang lain. Sebagaimana juga daripada kumpulan hadis-hadis yang hasan, bagus, indah, elok, pada saat terkumpul banyak, maka akan mengangkat martabat hadis tersebut akan menjadi hasan, menjadi sahihun li ghairihi. Ada yang sahihun li zatihi, kesahihannya itu daripada riwayat dia itu sendiri. Sementara kalau dari sudut riwayat dia adalah pada ukuran hadis hasan. Tapi disebabkan karena banyak riwayat yang sama dengan makna yang sama, maka dengan taraf kedudukannya akan naik menjadi kepada hasan li ghairihi. Hasan karena dengan riwayat-riwayat yang lain. Nah, jika seorang imam itu tidak fasih dalam bacaannya, adakah kita boleh terus mufarakkan atau menyebut imam itu sehingga habis kemudian bangun untuk mufarakkan? Jadi kalau seandainya ketidakpastian daripada imam tadi itu di segi makhraj, tapi tepat sebutan masih betul, itu kita tidak perlu mufarakah. Kita tidak perlu mengasihkan diri, hanya setakat mungkin dengan
shin atau dengan sin, misalnya antara dengan tebal atau tidaknya, atau juga yang tak boleh sebut ra, atau apa sebutnya bahasa kami bila jadi agama nilai agama seperti itu masih mengira lagi tapi ra, jadi sumau ubal lagi seperti itu, tapi dia tidak berubah makna, itu oke-oke saja. Tapi kalau ketidakpastian tadi itu sehingga sampai sin itu baca shin atau sin itu baca ta, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal daripada sin kepada fa, itu berubah makna. Jadi kalau seperti itu ketidakpastiannya, pertama kita tidak boleh mengikut. Kalau kita terikut, kita ya imam mufaraqah, iman nanti dengan sudah akan kita ulang kembali. Kenapa dikatakan mufaraqah? Sebab kita tidak boleh mengikut imam yang ummi. Bahasa hukum disebut dengan ummi, imam yang bacanya tidak betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada yang A-nya itu memang sudah hidup, ada yang A ya sederhana. Kita tak boleh sama. Arab sebutan A-nya memang jelas, kita agak kurang. Yang penting kita bedakan antara A dengan A. Kalau A berarti alif, kalau A berarti ain. Nah, itulah dengan huruf-huruf seumpamanya. Cuman yang jadi masalah, kadang-kadang kesalahan yang semacam itu banyaknya berlaku pada masa baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Situ kebanyakannya terbaca dengan nun. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu dengan nun, itu tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu dengan nun. Nanti kena terbawa-bawa dengan keadaan yang sebelumnya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Ihdinas siratal mustaqim. Tutup. Beda. Kalau nun dibuka, mim ditutup. Jadi kadang-kadang imam tak terperhatikan. Kalau dengan bacaan surat tidak betul, sembahyangnya masih oke lagi. Tapi kalau dengan Fatihahnya tidak benar, sembahyangnya batal dan akan batal sembahyang makmum yang bermakmum kepada imam yang benar. Bagaimana cara mengatasnya? Pecah imam. Apabila seseorang itu berada di dalam satu majlis ilmu seperti yang berlangsung sekarang ini, dan beliau berniat dengan bersedekah pahala kepada kedua-dua ibu bapanya, adakah pahala tersebut sampai kepada kedua-dua ibu bapa? Bagus. Kalau saban malam kita niatkan macam tu, ya Allah ya Rahman Rahimin, ibadahku, zikirku, tasbihku, tahajudku, kebaikanku, baik zikir pada aku berzikir atau ibadah pada ketika aku beribadah, tidak terkecuali juga dengan sembahyang dan puasa, zakat, haji dan umrohnya, segala kebaikanku sepanjang aku hidup, ya Allah ya Rahman Rahimin, sampai kalah ganjaran dan pahalanya kepada kedua ibu bapakku yang pertama, dan juga kepada muslimin dan muslimat yang telah mendahului kami. Kita tetap mendapatkan pahala yang utuh. Nama akan dekat kita punya leluasa kan. Ingat temuran mukadimah kita tadi itu wewenang kita. Jadi jangan dikira seperti pada itu dengan kita makan keripik. Kalau pada itu dengan keripik kita saka dapat satu, jadi kalau kita potong 3, potong 12, kita tak kebagian. Martabaknya tak besar mana, tak kurang lebih dalam 1 jengkal saja. Kalau untuk 2 orang oke, masih lumayan. Tapi kalau yang semacam itu untuk dibagikan kepada yang hadir di masjid malam hari ini, itu kita kebagian apa? Kebagian baunya saja. Nah seperti itu. Tapi kalau dengan Allah Jalla tidak, sebanyak jumlah bilangan yang kita niatkan, sebanyak itulah ganjaran pahala yang akan Allah bagikan, dan masing-masing mendapatkan ganjaran pahala yang sama, sedikit pun tidak berkurang. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan di dalam hadis, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi, orang yang menunjukkan orang lain dengan satu kebaikan itu sama dengan orang yang melaksanakan. Nabi kita bersabda,
la yanqusu min ujurihim syai'a. Sedikit pun tidak akan berkurang daripada pahala-pahala mereka. Jadi kita nak hadiahkan sebanyak apa? Hadiahnya sekali saja. Disebut Fatihah, baca Fatihah. Tapi warga kubur yang berkubur di situ seperti jumlah bilangan yang berkubur di alur Malai, atau jumlah bilangan kubur yang ada di kawasan alur Mengkudu, alur Peluru. Mana betul? Alur Peluru, alur Mengkudu. Alur Peluru, akar peluru kan? Akar peluru itu dekat masjid Tuan Mukhtar Bukhari. Banyak situ, dalam 2-3 ribuan yang berkumpul di sana. Kita baca Fatihah, pahalanya untuk mereka-mereka semuanya akan mendapatkan pahala Fatihah seutuhnya, sedikit pun tidak berkurang atau tidak saling kurang mengurangkan antara satu dengan yang lain. Lebih-lebih lagi kalau dengan kedua ibu bapa mustahab. Dan kita ucapkan terima kasih atas himbauan daripada si penanya tadi itu. Kita ajarkan sebelum kita datang, kita ajarkan pada waktu kita mengaji, ya Allah, untuk keampunan dosa kesalahan mereka, untuk mengangkat martabat dan kedudukan mereka, dan untuk melayakkan mereka masuk ke dalam surga tidak dihisab. Niat kita menuntut ilmu, semangat kita di rumah Allah Jalla wa Ala. Silakan. Bolehkah diterangkan tentang Ya'juj Ma'juj? Ya'juj wa Ma'juj ini adalah diantara daripada 10 petanda besar akan berlakunya hari kiamat. Sebagaimana dengan matahari yang terbit daripada sebelah barat, sebagaimana dengan munculnya satu ekor binatang, tukalimunas, ngobrol, cakap-cakap dan memilih dan memilah, membeda-bedakan antara orang Islam dengan orang kafir. Sebagaimana akan munculnya api akan menghalau manusia, sebagaimana juga dengan kelahiran Al-Mahdi Al-Muntadhar, munculnya Al-Mahdi Al-Muntadhar. Salah satu daripada sahabat kita membahas tentang pemuda Bani Tamim. Pemuda Bani Tamim. Satu, kawan-kawan yang terlibat dalam menyampaikan kuliah atau menyampaikan ceramah, yang kalau memang bukan bidang kita, tak payahlah kita memaksa-maksakan diri untuk kita membicarakannya. Nanti kesalahan. Saya tak nak paksakan diri saya berbicara tentang perobatan, tentang ekonomi, tentang handphone, tentang kereta. Itu bukan bidang saya. Nanti kesalahan. Saya boleh berbicara tentang hukum hakam. Saya boleh berbicara tentang tasawuf dan hadis. Saya boleh berbicara tentang fikih dan juga tentang nahwu dan shalaf. Sebab itu memang ilmu yang benar saya pelajari. Tapi kalau memang bukan bidang kita, nanti akan mempermalukan kita yang pertama dan menirukan umat yang kedua dan memberikan peluang kepada orang lain menikam kita daripada belakang. Nyimpang sedikit daripada tajuk, tapi ini karena sudah dibahas dan juga banyak dibicarakan atau jadi perbualan orang ramai tentang Al-Mahdi Al-Muntadhar. Dinyatakan daripada beberapa hadis bahwasanya yang akan membawa bendera Imam Mahdi Al-Muntadhar itu adalah seorang laki-laki atau pemuda daripada Bani Tamim. Nabi kita sebutkan namanya Shu'aib bin Saleh, bukan Ustaz Muhammad Ash'ari Muhammad yang sudah menikah, sebagaimana dakwah daripada Al-Arqam. Kemudian yang kedua, di situ dinyatakan Banu Tamim. Banu Tamim itu memang ada nama kabilah. Takkan Banjar jadi Madura, Madura jadi Kedah, Kedah menjadi Kelantan. Enggak begitu. Kalau kita sebut Kelantan, dipersilakan kalau daripada Kelantan nanti berkumpul selepas pengajian atau selepas mengisya minta berkumpul di sebelah kiri masjid. Takkan kita juga duduk di situ. Ini orang Kelantan bisa ngasih orang Kelantan. Tentu Terengganu, di Sarut, di Sembilan. Takkan Haji Sarut juga itu ikut kumpul dengan kawan-kawan daripada Kedah. Sebab dia bukan orang Kedah. Itu sudah pasti. Nah, pada saat kita sebut Bani Tamim, itu jangan ditafsirkan dulu ke hilir. Jadi pengikut-pengikut Imam Mahdi daripada Banu Tamim. Banu Tamim itu seperti apa? Ada satu kumpulan, ada satu kampung, satu daerah, satu lokasi, satu tempat di Arab Saudi. Nama kabilah tadi itu disebut dengan kabilah Banu Tamim. Kenapa Banu Tamim itu diartikan dengan tanah, mim, Melayu? Pernah dengar itu? Itu kan sahabat kita juga. Entah kenapa
paksa-paksakan diri untuk menafsirkan seperti itu. Dan siapa yang berkata? Tidak ada. Buka saja tafsir hadis, buka saja al-ghara'ibu al-hadis, lapas-lapas yang aneh. Tak ada penafsiran takmim tanah Melayu.